Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwisarul Alfalah. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi JavaScript kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai DOM element, lalu ada DOM HTML. Oke, untuk yang pertama pada DOM element ini, DOM element adalah sebuah cara ya, di mana kita bisa menyeleksi elemen dalam HTML. Misalkan kemarin kita mempunyai tag P seperti ini, kemudian kita tambahkan ID, katakanlah demo seperti ini, lalu kita kosongkan saja seperti ini. Ataupun kita juga bisa isi ya, misalkan lorem 5 seperti ini. Kita coba lihat di browser, nggak ada masalah ya. Kita coba klik kanan lalu inspect. Kita ke konsol, masih kosong. Kita tambahkan style agar lebih jelas. Oke. Nah, di sini kita dapat menyeleksi elemen atau tag P ini berdasarkan ID. Kita akan coba dengan ID. Caranya adalah kita bisa lakukan dengan dokumen seperti ini. Dokumen get element by ID ini. Kemudian kurung buka, lalu petik, lalu nama ID-nya apa? Misalkan di sini ada demo. Seperti ini. Kita lihat nggak ada hasilnya ya. Sekarang kita coba masukkan ini ke dalam sebuah variabel. Cons tag P misalkan. Seperti ini. Kemudian kita konsol log. Kita coba lihat hasilnya. Nah, maka akan dapat elemen P ini. Jadi ini adalah untuk menyeleksi elemen berdasarkan ID. Kemudian selain ID, kita juga bisa melakukan seleksi elemen dengan menggunakan kelas berdasarkan kelas. Misalkan di sini saya coba pakai kelas ya, kelas P1 atau P1 seperti ini. Kemudian kita coba cons kelas P seperti ini sama dengan dokumen. Sama caranya, dokumen dulu lalu titik, lalu get element by class name seperti ini. Lalu kelasnya apa? Misalkan kelasnya adalah P1. Kita coba konsol. Nah, maka akan dapat ya seperti ini. Kita coba ini di komen dulu. Apabila kita menyeleksi dengan kelas, maka dia akan mengeluarkan output berupa HTML collection ya. Di sini ada array di sini. Ini indeks ke 0. Lalu di sini kita bisa lihat kontennya ini, inner HTML, lorem dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada informasi yang lain. Lalu di sini ada demo P1-nya, berisi keterangannya ya apa aja. Ini ada stylenya di sini juga ada. Jadi kalau menggunakan kelas itu akan mengeluarkan output seperti ini. Misalkan kita coba tambahkan satu lagi, kita copy dengan kelas yang sama P1, apa yang terjadi? Nah, maka dia akan berisi dua indeks ke 0 dan 1. Seperti itu. Jadi ini untuk menyeleksi dengan kelas P. Ada lagi misalkan kita bisa menyeleksi dengan query, misalkan seperti cons query seperti ini, query dokumen query selector seperti ini. Nah, untuk query kita bisa seleksi dengan cara yang hampir mirip dengan ketika kita menyeleksi di CSS. Kalau misalkan kita seleksi kelas berarti titik, lalu nama kelasnya apa, misalkan P1. Kalau misalkan nama ID berarti kita pagar, kemudian nama ID-nya apa, misalkan demo seperti ini. Kita coba lihat query
Nah, maka akan keluar seperti ini. Seperti ini. Jadi itu untuk ada query selector, class name, dan ID. Sebenarnya ada lagi, misalkan query selector all, seperti ini. Dan mungkin ada yang lain lagi, cuman untuk dasarnya atau untuk basicnya, kebanyakan kita menggunakan 3 ini, class, query, maupun get element by ID. Seperti itu. Itu untuk DOM element. Kemudian ada DOM HTML. Nah, untuk DOM HTML ini adalah bagaimana kita memanipulasi sebuah elemen HTML. Misalkan di sini ada P ya. Ada P di sini. Kita coba ini kontennya kita hapus dulu. Kosongan seperti ini, nggak ada apa-apa ya. Kita ini juga coba hapus, sisakan yang tag P aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah kosong. Tapi kalau misalkan kita coba tambahkan seperti ini, misalkan inner HTML, hello, maka apa yang terjadi? Maka tag P ini akan berisi hello world sesuai dengan yang kita isi di sini. Nah, sebenarnya ini juga berlaku apabila kita mengisi kontennya. Jadi walaupun kita isi kontennya ya, misalkan di sini ada lorem 5 seperti ini, maka dia akan tetap hello world. Jadi kayak tertimpa gitu. Jadi walaupun di sini sudah ada isinya, namun apabila kita misalkan sudah setting di sini, di JS ini, di main.js, maka dia akan tertimpa oleh yang di JS ini, hello world. Selain inner HTML, kita juga bisa memanipulasi atau mengubah value ya. Misalkan di sini ada tag input seperti ini. Kita kasih teks lalu ID-nya misalkan input seperti ini. Ini ada input ya. Nah, ini kita coba komen dulu. Nah, ini ada tag input ini. Kemudian kita ingin memanipulasi value-nya. Value adalah ini ya, yang kita isikan di tag input ini. Misalkan ini adalah value, seperti itu. Caranya adalah sama seperti sebelumnya, kita seleksi dulu dengan cara dokumen, kemudian seleksi ID-nya, misalkan get element by ID. ID-nya adalah input. Seperti ini. Kemudian tambahkan dot value seperti ini. Nah, lalu value-nya apa? Misalkan value-nya adalah hello world, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, maka akan terisi hello world. Jadi ini untuk mengubah value. Nah, untuk value ini dia adalah nilai yang diberikan untuk elemen-elemen yang dia bersifat form ya. Jadi input seperti input, kemudian mungkin ada text area dan lain-lain. Kalau misalkan elemen yang bersifat cuman menampilkan konten seperti P, span dan lain-lain, itu dia adalah inner HTML, bukan value. Seperti itu. Oke. Ada lagi misalkan image. Kita bisa atur image. Misalkan image seperti ini. Image ini kita kosongin saja, misalkan seperti ini. Lalu kita kasih ID misalkan img, kita kasih alt untuk keterangan ini gambar. Nah, bisa dilihat bahwa ini adalah gambar ya, gambar yang masih kosong atau rusak lah istilahnya. Kemudian kita ingin memanipulasi isi gambarnya. Kita bisa lakukan dengan seleksi dulu seperti biasa, dokumen, kemudian get element by ID, ID-nya adalah img, kemudian kita titik, kemudian src sama dengan, kemudian sumbernya di mana. Nah, untuk JavaScript sendiri tidak menyediakan sukses ya, jadi memang harus diperiksa. Misalkan ini adalah bg.png seperti ini. Kita coba lihat. Oops.
Nah, muncul ya gambarnya. Jadi walaupun di sini istilahnya tidak memanggil gambar kosongan, namun kita bisa manipulasi di JavaScript dengan cara pilih dulu ID mana yang ingin kita select, kemudian src, lalu sumbernya di mana. Seperti itu. Oke, itu adalah untuk IMG. Lalu apabila kita menggunakan selektor lain ya, misalkan ada P di sini, kita coba pakai selektor lain apakah bisa. Misalkan kita pakai kelas ya, misalkan kita cons x sama dengan dokumen get get element class name v1, kemudian kita kasih inner html. Oops, tidak tampak ya. Ini kita coba komen dulu biar lebih jelas. Tidak nampak ya, masih menampilkan lorem ipsum sesuai sini. Coba kalau misalnya kita periksa pelan-pelan, console log x, kita klik kanan lalu inspect, kita lihat. Oops, oh iya ini terkomen. Oops. Oke, ketahuannya hello world. Namun di sini masih lorem ipsum, Kita coba hapus dulu ininya. Hapus, kemudian kita console log. Nah, di sini adalah array ya, berupa array. Kita coba seperti ini. Kalau misalkan kita pilih seperti ini, apa yang terjadi? Maka dia akan keluar P1. Nah, kalau misalkan kita coba seperti ini, X, nah baru dia akan keluar. Jadi, ketika kita menggunakan class name, tidak ID, maka yang pertama kita lakukan adalah pilih dulu array mana yang ingin kita ubah. Misalkan di sini yang ingin kita ubah adalah array yang ke 0, misalkan. Maka dia akan merubah array ke 0 menjadi hello world sesuai dengan keinginan kita di sini. Coba kita misalkan tambahkan satu lagi di sini, 2 seperti ini ya. Kita coba console log seperti ini. Kita lihat, nah terdapat perbedaan antara yang satu dan yang kedua. Walaupun 1 dan 2 ini mempunyai kelas yang sama, P1, namun karena kita memilih indeks ke 0 alias yang di atas ini, maka yang berubah adalah indeks yang ke atas, bukan yang kedua. Seperti itu. Nah, apabila kita ingin mengubah semuanya, maka kita bisa melakukan dengan cara perulangan ya. Misalkan seperti ini. For misalkan let i in x seperti ini. Kemudian kita x, kemudian indeks seperti ini, lalu baru inner html. Misalkan di sini hello world. Nah, maka akan berubah semuanya. Seperti itu. Jadi itu untuk class name ya. Berbeda dengan ID, dia bisa langsung, namun kalau class name, apabila kita ingin mengubah semuanya, maka ya harus seperti ini. Karena secara default, kalau kelas itu kan dia tidak spesifik ya. Kalau misalkan ID kan kita gunakan hanya untuk spesifik elemen. Jadi ID itu memang diperuntukkan untuk unique value seperti itu. Jadi itu untuk DOM HTML.